Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sejenak bersantai di dalam gereja ini sesudah merayakan misa Pentakosta tadi. Saya sangka kita semua tahu bahwa Pentakosta itu satu perayaan besar di dalam gereja, merupakan hari kelahiran gereja. Karena sesudah peristiwa ini, para rasul menjalankan tugas mewartakan firman Tuhan sesuai dengan perutusan Kristus, sepenuhnya pada tanggung jawab mereka. Nah, kalau kita memahami arti gereja sebagai persekutuan umat Allah, maka tugas itu ada pada kita sekalian. Sehingga merayakan hari kelahiran gereja itu tidak lebih daripada merayakan kelahiran persekutuan kita sendiri. Mari kita melihat bersama-sama makna perayaan Pentakosta tersebut. Kita melihat sejenak kisah Pentakosta dari kisah para rasul. Ya. Kita dalami sejenak untuk melihat seperti apa peristiwa itu dan bagaimana efeknya bagi kehidupan para murid dan umat Allah yang disiapkan oleh Kristus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Nah, saudara, dari kisah para rasul ini kita menemukan arti pertama Pentakosta, yakni Roh Allah berkarya. Kita ingat bahwa sebelum Pentakosta ini, para rasul dan Bunda Maria itu berdoa selama 9 hari. Mereka berdoa dalam keheningan, dalam kesendirian. Saya yakin mereka banyak berbicara tentang Yesus Kristus. Dan mereka sadar sepenuhnya bahwa perutusan Yesus itu tanggung jawab yang berat. Mereka butuh peneguh. Dan mereka berdoa untuk peneguhan itu. Dan ketika Roh Tuhan datang kepada mereka dan mereka mulai berbicara bahasa-bahasa yang dipahami dalam berbagai dialek yang berbeda itu, kita menemukan makna
Roh yang berkarya, yakni menyampaikan warta keselamatan melalui mulut para rasul dan dipahami oleh orang-orang yang mendengar mereka dalam bahasa mereka sendiri. Jadi ini satu bahasa roh yang luar biasa berdaya guna. Bahasa roh yang pertama kali kita saksikan memiliki pengaruh yang begitu dahsyat. Karena dari peristiwa Pentakosta kita tahu bahwa hari itu ribuan orang menyatakan diri percaya kepada Yesus Kristus. Jadi makna Pentakosta, roh yang berkarya itu sangat kuat pada peristiwa di Yerusalem tersebut. Selain itu ada makna kedua yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya, yakni peranan para rasul. Para rasul itu mengalami pencerahan melalui peristiwa kebangkitan, lalu 40 hari masa sebelum kenaikan Yesus ke surga, pertemuan-pertemuan Yesus, dan mereka mengalami bagaimana Yesus naik ke surga sebagai satu peristiwa yang luar biasa. Ditinggalkan oleh Yesus, tetapi mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Nah, di sini hati mereka sudah mulai terbuka pada Roh Kudus. Dan saya percaya Roh membuka hati mereka untuk sebuah tujuan, yakni menjadikan mereka alat untuk mewartakan keselamatan. Yang berkarya adalah Roh sendiri. Tetapi instrumen untuk mewujudkan karya itu adalah para rasul. Maka makna kedua Pentakosta adalah pengukuhan peranan para rasul, pengukuhan peranan para murid, pengukuhan peranan tubuh mistik Kristus, gereja kudus yakni kita semua. Bahwa karena kita percaya kepada Kristus, maka kita menjadi instrumen untuk pewartaan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, pada awal di Yerusalem, pesiara-pesiara yang datang ke Yerusalem itu beriman kepada Yahweh karena mereka orang Yahudi atau penganut agama Yahudi. Maka para rasul diberi kuasa untuk berbicara bahasa roh, dan itu memberi kegoncangan dalam hati orang-orang yang mendengarkan mereka. Dan saya percaya mereka mulai berpikir, ini bukan hal yang biasa. Dan kalau hal tidak biasa ini berasal dari Tuhan, tidak ada salahnya kalau kita percaya dan beriman secara baru. Itulah mujizat Pentakosta. Di kemudian hari, ketika gereja mulai menyebar keluar dari Yudea ke berbagai tempat lain, lalu kita menemukan ada panggilan terhadap diri Paulus, Barnabas, Silas, dan berbagai orang lain untuk membawa warta Kristiani itu menyeberangi budaya lain, terutama masuk ke dalam budaya Yunani, Eropa, dan sebagainya, sehingga membentuk kekristenan seperti yang kita alami sekarang ini. Jadi bisa melihat betapa dahsyatnya karya roh. Nah, saya percaya peristiwa besar ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini terjadi karena disiapkan secara matang oleh Yesus Kristus dan dilaksanakan oleh para rasul di bawah bimbingan Roh Kudus. Nah, dalam peristiwa Pentakosta itu kita membaca kisah bahwa yang percaya pada pewartaan para rasul itu ribuan orang. Mereka inilah cikal bakal jemaat perdana yang menjadi basis pelayanan para rasul. Mengapa cikal bakal ini penting? Karena para rasul itu menjadi kaum minoritas di tengah institusi keyakinan Yahudi yang begitu berakar selama berabad-abad. Karena itu mereka butuh komunitas yang mendukung. Nah, di sini tersirat makna ketiga dari Pentakosta, yakni terbentuknya persekutuan umat Allah, murid-murid yang percaya kepada Kristus, yang di kemudian hari kita kenal sebagai orang Kristiani, gereja kudus yang mengambil alih tugas pelayanan hingga hari ini. Pertanyaan kita sangat sederhana. Bagaimana semua itu terjadi begitu cepat
Begitu serentak dan begitu mengagumkan, begitu spektakuler hasilnya. Semua itu terjadi karena Kristus telah menanamkan benih iman dalam diri para rasul. Dan benih itu bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah karena siraman rahmat dari Roh Kudus. Di sini kita melihat bagaimana peranan Allah Tritunggal itu begitu besar. Bapa yang merencanakan semuanya, Kristus yang hadir dalam pelayanan sebagai manusia, lalu Roh memberi inspirasi sehingga gereja yang bertumbuh dalam wajah manusia itu memberi pesan eskatologis, memberi pesan keselamatan masa depan, sehingga dunia memiliki harapan. Nah, peneguhan dari Yesus itulah yang kita harapkan. Dan Anda tahu apa peneguhan itu? Peneguhan itu tersirat dalam bacaan Injil hari ini. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Dan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, saudara, si pesan yang tersirat di dalam Injil ini sebetulnya sangat dalam. Yesus yang bangkit menampakkan diri dan itu menggembirakan para rasul. Dan ia memberikan mereka damai. Apa artinya damai? Damai artinya menyingkirkan kecemasan dan memberi kepercayaan diri bahwa Tuhan ada menyertai para rasul. Dan kepada mereka ia memberikan satu karunia yang begitu luar biasa. "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Maka tugas para rasul sebagai persekutuan umat beriman, sebagai persekutuan para murid Yesus yang percaya, itu ada pada detik ini. Mereka harus menjadi pembawa damai dan membawa rahmat pengudusan. Tapi bagaimana mereka bisa membawa damai kalau mereka bekerja seorang diri? Tidak, mereka butuh teman, mereka butuh persekutuan. Maka di sini kita menemukan 3 nilai penting Pentakosta yang berkaitan satu sama lain. Nomor 1, Pentakosta berarti Tuhan tetap berkarya, inspirasi Roh Kudus tetap ada. Yang kedua, Pentakosta berarti kita sebagai umat manusia menerima tanggung jawab pewartaan. Maka semua talenta kita sebagai manusia harus dikembangkan. Karena firman itu datang dari Tuhan, keselamatan itu datang dari Tuhan, tetapi pewartaan itu membutuhkan keterampilan kita. Maka asalah bakat-bakatmu, talentamu untuk dipergunakan mewartakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh teman. Maka kita membangun komunio. Berserah diri pada Roh Kudus, mengasah bakat-bakat kita, dan membangun basis komunitas. Itulah pesan Pentakosta bagi kita hari ini.
Selamat merayakan Pentakosta. Salam bagimu semua dari Bible Center Batam. Tuhan memberkati. Firman-Mu disampaikan oleh kami, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi